Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini finally gue ngelanjutin ngebahas sebuah series komik yang sebenarnya udah gue mulai dulu. Gue lupa apakah di tahun 2023 atau di tahun 2024. Tapi ya yang jelas gue udah lama ngebahas buku pertamanya, tapi sampai sekarang belum kesampaian gitu untuk bikin video pembahasan buku keduanya. Dan ya mungkin dari thumbnail dan judul videonya kalian juga pasti udah tahu kalau hari ini gue mau ngebahas Si Buta dari Gua Hantu buku kedua, yaitu Sapu Jagat. Ini merupakan judul kedua dalam trilogi Si Buta dari Gua Hantu yang diterbitkan oleh Kononi dan Bumi Langit. Dan untuk nama-nama di belakangnya tentunya ada Pak Ganes TH selaku kreator gitu dari karakter Si Buta dari Gua Hantu sendiri. Ini berdasarkan IP beliau. Dan untuk tim yang menggarap judul satu ini sendiri ada Oya Sujiwo, Iwan Nazif, dan Doni Cahyono. Sebelum kita masuk ke pembahasan bukunya ya, sebelum kita ngebahas blurb, kelebihan dan kekurangan yang gue temukan, gue mau ngebahas satu aspek yang langsung jadi keunggulan sih dari buku ini waktu pertama kali dia rilis. Yang bikin gue langsung, wah gue harus beli komiknya nih. Yes, apalagi kalau bukan covernya. Cover dari Si Buta dari Gua Hantu Sapu Jagat ini bisa gue bilang cover yang paling cakep ya di antara judul-judul Si Buta dari Gua Hantu lainnya. Dinamik banget, terus intens banget, posenya dinamis, kemudian warnanya ukti juga. Wah, banyak lah keunggulannya. Nah, untuk setup cerita dari judul Sapu Jagat ini sendiri bagaimana? Gue akan bacain blurb singkat di belakang bukunya. Dia kayak gini. Si Buta dari Gua Hantu, kawan lama. Meninggalkan masa lalu ternyata tidak mudah. Meski Barda Mandrawata sudah mengalahkan mata malaikat, namun dendam masih mengikutinya. Dan kini berbagai rahasia satu persatu mulai terkuak, termasuk rahasia di balik derita yang dialami oleh Lugai, sahabat semasa kecil Barda, saat kampung mereka diserang oleh mata malaikat. Apa yang akan Barda temukan lewat teman semasa kecilnya itu? Nah, itu dia blurb singkat di belakang bukunya. Tapi sebelum gue nambahin gitu ya, setup cerita awalnya gimana yang mungkin gak ada di blurb singkat tadi, tapi jangan khawatir gak bersifat major spoiler juga. Gue mau ngasih satu disclaimer, bahwa satu hal yang akan gue tambahkan nanti akan bersifat spoiler kalau kalian belum baca buku pertamanya yang Si Buta dari Gua Hantu Mata Malaikat. Tapi kalau kalian sudah baca buku tadi, sudah baca komik pertamanya, hal yang akan gue tambahkan kali ini nggak akan bersifat spoiler karena benar-benar itu adalah setup cerita Sapu Jagat satu ini dan merupakan kelanjutan dari ending atau hal-hal yang sudah kalian temukan di buku pertamanya. So, itu disclaimernya. Jadi yang mau gue tambahin di sini adalah cerita akan dibuka dengan flashback masa-masa kecil karakter-karakter di sini, karakter Barda, karakter Lugai, dan Marni. Jadi mereka tuh udah kenal dari kecil dan ternyata di sisi lain si Lugai ini juga diam-diam suka dengan Marni, yang mana kekasih dari Barda. Tapi ya seperti yang kalian tahu dari buku pertamanya, Marni memilih Barda sebagai kekasihnya dan kemudian kita akan diajak untuk mengikuti kelanjutan dari bagian awal buku pertamanya, di mana mata malaikat datang ke kampungnya Barda kemudian membunuh beberapa orang, salah satunya adalah Marni. Tapi untuk kasusnya di sini di Sapu Jagat, ceritanya tuh semacam di weaving gitu loh ke dalam cerita mata malaikat tadi. Dan di sini diceritakan bahwa Marni tadi gak meninggal tapi masih berusaha untuk diselamatkan oleh Lugai karena dia kayak semacam tabib juga sih. Nah, kemudian tanpa menjelaskan terlalu jauh gitu ya, pada proses penyembuhan tadi tuh Lugai sempat dendam lah ke Barda tentunya karena tidak bisa melindungi Marni tadi. Dan di tengah proses penyembuhan tadi, akhirnya si Lugai membawa kabur Marni untuk dirinya sendiri gitu. Dia meninggalkan sebuah kebohongan kepada Barda dan Marni. Untuk Barda, dia minta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Marni, padahal ya dia dibawa kabur. Kemudian pada Marni, dia ngomong kalau desanya udah gak ada. Barda udah kalah dan ya mata malaikat menang. Nah, itu untuk plot pertama. Plot kedua akan berhubungan pada ajaran mata malaikat yang seperti sudah merayap gitu ya ke dalam semesta, walaupun dia sudah dikalahkan oleh Barda di buku pertamanya. Dan ya mungkin itu aja sih untuk kelanjutan ceritanya bagaimana, kalian bisa baca sendiri komik satu ini.
Sekarang kita masuk ke aspek keunggulan yang gue temukan. Selain cover yang cantik tadi tentunya. Nah, jadi waktu pertama kali gue baca buku satu ini dulu tuh, gue nggak menganggap bahwa komik satu ini tuh cukup bagus gitu. Karena mungkin dulu ya gue nganggep dia nggak straightforward seperti komik pertamanya, judul pertamanya yang Mata Malaikat. Di sini terlalu banyak plot dan tiap plotnya pun bisa dibilang jauh lebih complicated daripada konflik di buku pertamanya. Nah, mungkin karena dulu gue terlalu excited gitu ya untuk membaca bukunya, yang mana akhirnya bikin gue baca komik satu ini tuh cepet banget. Jadinya mungkin gue nggak begitu menangkap detail-detail kecil yang dimasukkan ke dalam plot-plot tadi gitu. Nah, hal tersebut berubah saat gue memutuskan untuk baca ulang komik satu ini di tahun lalu. Gue bener-bener take a moment dan ya meluangkan waktu untuk bener-bener ngeresapin ceritanya, memahami ceritanya, dan menikmati artnya tentu aja. Akhirnya gue berpendapat bahwa judul kedua ini asik juga gitu. Nggak seburuk yang gue bayangin dulu. Komik satu ini dicetak di tahun 2019, jadi ya mungkin di tahun yang sama dan di bulan yang sama bahkan gue baca bukunya dulu itu waktu awal-awal masuk kuliah kalau nggak salah. Ya yang jelas di momen baca kedua gue bener-bener bisa menikmati gitu cerita satu ini yang dulu gue nganggapnya kurang oke sih. Gue jadi lebih suka plot-plot yang ada di sini gitu. Gue jadi lebih suka sama ceritanya walaupun sekali lagi nggak selinear buku pertamanya. So itu satu, dua. Yang satu cover, yang dua dari segi plot dan ceritanya. Yang ketiga jelas gue suka artnya dan coloringnya. Bener-bener deh, judul Si Buta dari Gua Hantu satu ini tuh kayak top tier gitu loh kalau kalian ngelihat lini komik-komik Bumi Langit yang lainnya. Ini menurut gue pribadi ya, ini adalah judul mereka yang paling premium. Kemudian apa lagi ya? Oh, gue juga suka sama plot twist di bagian akhirnya yang tentang ya ketiga karakter tadi gitu, Barda, Marni, dan Lugai, Maung Lugai. Gue nggak akan nyebutin twistnya apa tentu aja, tapi yang jelas ada hubungannya dengan karakter Barda yang akhirnya bertemu dengan Lugai lagi dan khususnya Marni gitu. Ada satu twist di sana dan itu gue suka banget sih. Bener-bener nggak nyangka tapi wah keren banget. Oke, sekarang kita masuk ke poin-poin kekurangan yang gue temukan dari judul satu ini, Si Buta dari Gua Hantu Sapu Jagat. Yang pertama mungkin dari segi pacing, karena seperti yang udah gue sebutin di awal tadi, di sini tuh plotnya ada banyak. Nah, gue ngerasa pacing dari cerita Sapu Jagat satu ini tuh kayak kurang gitu loh, mengingat jumlah plot yang ada di dalamnya. Jadi setiap alur cerita di sini tuh kurang ada ruang bernafasnya, yang mungkin berimbas pada waktu dulu pertama kali gue baca tuh ngerasa ceritanya kurang. Nah, hal tersebut mungkin ya disebabkan oleh pacingnya yang kurang memberikan ruang bernafas untuk ceritanya. Itu satu, dan yang kedua masih ada kaitannya dengan hal tadi gitu, yaitu banyaknya karakter yang jadinya kurang terekstablish. Gue sebutin aja lah ya, ada gurunya Lugai, ada 3 pendekar itu yang kalian tau lah kalau udah baca bukunya. Gue ngerasa kayak mereka tuh kurang terekstablish dan mungkin sebabnya adalah kekurangan yang udah gue sebutkan di awal tadi, yang juga akhirnya tidak memberikan karakter-karakter baru ini untuk benar-benar berkembang dan ya nyambung ke pembaca gitu. Itu sih untuk kekurangannya, dan mungkin itu aja untuk pembahasan Si Buta dari Gua Hantu Sapu Jagat kali ini. Gimana di antara kalian, apakah udah ada yang baca buku satu ini? Atau mungkin judul apa deh yang jadi favorit kalian dari lini-lini komik-komiknya Bumi Langit? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Pastinya tungguin juga review atau pembahasan buku ketiga dari serial Si Buta dari Gua Hantu. Jangan khawatir, gue tetap ada rencana untuk bikin video pembahasannya. So ya, tungguin aja, dan ya mungkin itu aja sih. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.